dengan ketidaksungguhan kalau orang pidana menyebut ini polisi sakit kembung, karena yang terlibat adalah anggota mereka. Tidak mungkin jeruk makan jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ini. Saya tidak bisa menyapa satu persatu, tapi saya mengucap terima kasih kepada Pak Marwan Batubara yang sabar dan tekun, sehingga menghasilkan sebuah diskusi ilmiah menurut saya yang sangat luar biasa. Saya akan menyoroti 3 hal. Yang pertama, dari buku ini yang menarik adalah tentang peristiwa itu sendiri, atau kita menyebutnya di dalam buku itu disebut sebagai unlawful killing. Kalau kita deskripsikan, unlawful killing adalah pembunuhan terhadap manusia dengan cara yang melawan hukum. Artinya negara itu boleh melakukan pembunuhan, mencabut nyawa seseorang asal berdasarkan hukum. Nah, di dalam peristiwa ini terjadi apa yang disebut peristiwanya, yaitu unlawful killing. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat perbuatannya, maka dikategorikan sebagai extrajudicial killing. Apa itu? Pembunuhan yang dilakukan aparatur pemerintah, ya, menggarisbawahi yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, yang bukan merupakan bentuk sanksi hukum. Jadi aparatur pemerintah karena perintah undang-undang, misalkan jaksa mengeksekusi seseorang terpidana hukuman mati, itu diperbolehkan, dan mungkin mereka meminta bantuan BRIMOB, itu teknis, ya. Oleh karena itu, melihat 2 hal tadi, kepolisian telah melanggar asas-asas yang dijunjung tinggi di dalam negara demokrasi. Pertama, kita lihat tentang supremasi hukum, ya. Kemudian tadi disebutkan oleh Bu Husnul, ya, saya menyebut sebagai persamaan di dalam hukum atau equality before the law. Semua mahasiswa hukum semester persiapan tentu paham ini. Kemudian yang ketiga, asas legalitas atau due process of law. Orang boleh melakukan perbuatan penegakan hukum tetapi dengan cara yang tidak melanggar hukum. Nah, di dalam peristiwa 7 Desember yang sampai dengan sekarang kalau saya menghitung itu 7 bulan atau hitungan hari itu sekitar 210 hari, sebagaimana yang disebutkan oleh Humas Kejagung, Leonard Ebenezer Simanjuntak, dia mengatakan Kejaksaan Agung meminta Polri menyerahkan 2 tersangka, yakni VR dan MYO, kepada Kejaksaan Agung. Melihat dari peristiwa ini, saya akan coba, ya, sampaikan bahwa kita mengenal undang-undang yang kita sebut sebagai KUHP. KUHP itu adalah undang-undang formal yang menjalankan KUHP. Di pasal-pasal KUHP, peristiwa tersebut diatur sebagai kategori pembunuhan. Dicantumkan di pembunuhan berencana, dicantumkan di pasal 340. Jadi kalau pemberkasan ini hanya mencantumkan pasal 338 dan bukan pasal pembunuhan berencana, menurut saya itu terlalu jauh. Dan kita akan lihat bahwa asas hukum acara kita ini mengenal, atau SPP kita, sistem peradilan pidana kita ini mengenal apa yang disebut one for all mechanism. Satu hukum acara berlaku untuk semua, apapun peristiwa pidananya, hukum acaranya sama. Kalau kita melihat dari kurun waktu, tadi ada perbandingan dengan peristiwa Habib Rizik yang sekarang sudah vonis, ya, dibandingkan dengan peristiwa 7 Desember sampai dengan sekarang, bahkan ada sebuah proses disparitas, ada 3 disparitas. 3 disparitas dalam penetapan tersangka. Saya meyakini peristiwa KM 50 itu bukan pelakunya, bukan mereka berdua, karena melibatkan begitu banyak institusi, dan saya meyakini di dalam buku ini, buku setebar 150 lembar, karya sahabat-sahabat saya, terutama Bang Marwan Batubara, jelas disebut unlawful killing maupun extrajudicial killing ini berulang-ulang, ya. Jadi ini masuk kategori ilmiah. Nah, tadi ketika kita bicara disparitas hukum, bahwa saya menyebut hukum acara pidana kita itu menganut asas one for all mechanism, kita lihat disparitasnya. 1, penetapan tersangkanya begitu lama.
Yang kedua, perlakuan. Ya, kalau kita lihat kasus-kasus yang masih suspek, artinya terduga, meskipun di dalam hukum acara pidana kita tidak ada kata terduga, tetapi di dalam kasus-kasus terorisme selalu baru menjadi terduga saja dia mati. Nah, ini menjadi tersangka tidak pernah ditahan, ya, tidak pernah ditahan. Kemudian disparitas yang ketiga, bahwa prosesnya begitu panjang, begitu lama, ya, memakan waktu 210 hari dan dengan ketidaksungguhan, kalau orang pidana menyebut ini polisi sakit kembung, karena yang terlibat adalah anggota mereka, tidak mungkin jeruk makan jeruk, ya. Jadi dari fakta ini, maka apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ya, saya mengajak karena pembuktian yang paling kuat itu adalah di pasal 185 KUHP itu diatur bahwa pembuktian yang paling kuat itu adalah apa yang saksi sampaikan di depan persidangan. Nah, tapi persoalannya ini yang harus kita jawab. Kalau di dalam sistem peradilan pidana kita, yang namanya polisi, namanya jaksa, namanya hakim adalah mewakili negara. Berbeda dengan negara yang menganut paham hukum progresif. Kita menganut paham hukum positif. Paham hukum positif itu ketika seseorang berurusan dengan negara, maka negara yang mengambil alih. Kalau progresif, korban ini bisa mengambil alih. Jadi yang berhak menuntut itu keluarga korban. Dan nanti akan saya berikan solusinya di akhir statement saya. Oleh karena itu, kalau kita melihat di ketentuan pasal 185 bahwa bukti yang terkuat adalah apa yang disampaikan di depan sidang, saya berharap saksi-saksi yang sudah dilakukan pemberkasan oleh pihak kepolisian, karena kita tidak mungkin menghadirkan saksi di luar itu. Tetapi saya menginginkan pada saat persidangan itu, ya, sahabat-sahabat semua ada di situ, ya. Ada di situ untuk mencatat detail demi detail dari peristiwa yang terjadi di depan sidang. Kenapa? Karena ini jawaban saya. Dipersingkat ya Pak, dipersingkat. Ya, karena jawaban saya nanti Bapak-bapak bisa melakukan apa yang disebut sebagai gugatan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi kalau keadilan tidak didapatkan dengan fakta-fakta persidangan, nanti bisa melakukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365, ya. Harta penyedia itu bisa disita. Yang tidak bisa disita adalah harta negara. Tapi harta pribadi penyedia itu bisa disita. Sebenarnya banyak yang saya uraikan, tapi kebetulan narasumbernya banyak dan saya juga bagian terakhir. Saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Ini buku yang menurut saya sangat perfect dan saya acungi jempol. Tapi saya berharap yang terima buku ini dibaca. Jangan cuma ditaruh sebagai etalase. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan tetap merdeka, takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.